semua pelajaran ini, daily office is the book of Psalm. Bagaimana kau praktek untuk mengenal disorientasi di dalam jiwamu, supaya kamu mengalami orientasi kembali, supaya Tuhan bisa membawa kamu kepada orientasi yang baru. Tuhan gak suruh kamu setengah mati, terpuruk di dalam sumur dengan kesakitan sampai pakai obat narkoba, obat tidur. No, that's not the way. Orang yang pakai obat-obatan gitu, pakai rokok, pakai alkohol, itu orang yang gak berani menghadapi sakitnya. Akibatnya gak mau rasakan sakitnya, hidup di dalam denial, dalam penyangkalan diri. You fake, pura-pura sehat padahal sakit. Kamu penipu, pembohong. Dan kerajaan surga gak dibangun di atas dasar dusta. Jangan engkau berdusta. The kingdom of God is not built on pretense. Kerajaan Allah tidak dibangun atas dasar pura-pura. Kerajaan Allah dibangun atas dasar kebenaran. Kalau orang mau benar, doanya kayak gini. Selidiki aku, ya Allah. Kenali hatiku, ujilah aku, dan kenalilah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, tuntun aku di jalannya kekal. Gak heran kalau Daud itu berkemenangan dalam segala tantangan, segala musuh, segala peperangan. Orang rendah hati. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Udahlah, Tuhan jangan dilawan. Supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Apakah Allah mau promosi kamu? Yes, because pada waktu kita dipromosi, kita memuliakan Allah. Tidak ada waktu lain. Nama Yesus keren sendiri melihat transformasi hidup kita. Because parenting is life building. Ya, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita, stop. Apa arti kata dianugerahkan? Kebaikan, pengampunan, kesabaran, kebesaran Tuhan yang kita nggak layak terima. Efesus 2 ayat 8, kamu diselamatkan bukan karena perbuatan kamu, tapi karena kasih karunia oleh iman. Itu bukan perbuatanmu, ayat 9 katakan, supaya nggak ada orang kepala gede. Kita nothing, we are nobody, we are nothing good di dalam kita, tapi dilayakkan untuk diangkat menjadi anaknya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Jadi orang yang congkak itu orang yang berkata, aku gak butuh kasih karuniamu. Aduh, kira-kira Allah Bapa sakit hati gak? Yesus nangis gak? Aku lakukan buat kamu loh, kamu bilang kamu gak butuh. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Coba kamu teliti di situ sebentar, analisa, diagnosa. Adakah kita dikasih kuasa untuk berkuasa atas sesama kita? Gak ada. Tulis di situ. Tidak ada satu manusia aku bisa kuasai. Makanya kalau istri, kalau suami yang self-righteous dan egomaniak, tunduk kau istri pada suami. Ada tertulis. Wah, ada syaratnya untuk aku tunduk. Kalau engkau mengasihi aku seperti Yesus mengasihi gerejanya, itu tidak berdiri sendiri hukum itu. Karena di Kejadian 1 ayat 26, manusia nggak dikasih kuasa untuk menguasai manusia lain. Ayat 27, katakan sama-sama. Maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya, replikanya, desainnya, pribadinya. Menurut gambar Allah, diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Ayat 28, katakan sama-sama yang keras, 2, 3. Dan Allah memberkati mereka. Lingkari kata memberkati. Keturunan akan membawa kebahagiaan. Yes? Betul tidak? Right? Bertambah banyak akan mendapat memenuhi panggilan dia. Yes? Oke. Penuhilah bumi, taklukkan itu. Itu kepada siapa? Anak cucu kita? Yes? Kuasanya dikasih ke anak cucu kita? Kepada keturunan anak cucu kita? Right? So berarti seluruh kuasa tidak pernah berhenti dari manusia dong. Saya mau tanya, orang tua, kamu mendidik anakmu jadi traumatis atau menjadi orang yang penuh kuasa atas ciptaan Allah? Fungsinya, peranannya sama. Mengelola planet
bumi. Yes? Bagaimana Allah ciptakan manusia? What is in his mind? Apa yang ada di pikiran dia sebetulnya? Anak-anak muda, Anda mesti bertanya, do you have the dream that God give you? Anak kecil selalu ditanyain, kamu punya mimpi Allah nggak? Mimpinya Allah bagi kamu apa? Nah itu akan bikin dia bertanya terus. Akibatnya Anda mesti buka Alkitab. Dan karya ciptaan dari tangannya Allah dan jari-jarinya untuk membuat manusia itu menjadi rumahnya Roh Kudus yang mencerminkan gambar dan rupanya. Dan 2 ayat 7, dan menjadi makhluk hidup yang serupa gambar rupa Allah. Tidak ada cacat sama sekali. Tapi karena dosa, parenting become a messy art. Parenting menjadi suatu pergumulan yang berat dan menjadi suatu seni yang kotor, yang berantakan, yang artisnya betul-betul jarinya terlibat, kaki tangannya terlibat, seluruh tubuhnya akan kotor semua karena dosa. Sehingga pemulihan kembali, pendidikan, ngasuh untuk sesuai firman become a difficult thing. Mau kasih tahu pada kalian, Tuhan berkata, aku tukang pahatnya kamu. Lihat tanah yang basah, diambil, diungguk, dia uleni, dibikin liat, kemudian pak, kemudian dia mundur. Serupa gambar rupaku. Yang mana mesti dibentuknya? Ada lihat alat pahatnya, bentuknya 5 jari? So kita semua ini manusia, mau latar belakangnya agama apapun yang orang tuamu bikin, orang tuamu pilih, dengerin baik-baik. Sidik jari Allah ada di kita semua. Satu orang, satu desain. Is that amazing? Saat ini terdaftar di dunia ada 7,8 miliar manusia. The whole globe. At 7,8 miliar, satu persatu Allah karyakan debunya dengan spesifik dan khusus. Is that amazing? Kalau kamu gak bisa take care of you, you cannot lead yourself, you cannot lead others. Kalian gak bisa mimpin apa yang kamu gak pernah mimpin. And number 1, John Maxwell berkata, the most difficult one to lead is you. Ada 1P, personal development. If you don't develop yourself, gak ada anak di rumah yang akan terkembangkan. So pada waktu anak-anak Anda gak mau dengar Anda, sebetulnya dengerin baik-baik. Si anak itu gak punya pengetahuan apa-apa di otaknya. Jadi pola asuh orang tua kepada anak sebetulnya adalah cara Tuhan mengasuh kamu dulu. So pemuritan tidak dimulai di carousel, pemuritan dimulai di rumah. When you don't know how to handle your child, that's the part kamu datang ke Tuhan and said, Lord, ajarin aku apa yang aku belum tahu, bagaimana megang anak ini. Karena waktu aku digedein orang tuaku, aku juga gak mengalami ini. Dan aku gak mau memberikan yang salah. But you created them. You make them into your image. Tapi sekarang faktanya udah gak seperti image-mu. Now how do I fit in ke bagian yang gak sesuai dengan engkau? Karena yang sesuai dengan Tuhan indah adanya. Tidak ada yang lebih rewarding daripada mengasuh anak. Ingat, yang ada di hati Allah adalah anak-anak. Bukan jemaat gereja loh. Saya baru belajar, ternyata bukti sah bahwa GGA betul-betul memuridkan jemaatnya. Jika kita mengunjungi rumah-rumah tangga kalian dan anak-anak kamu semua menjadi murid Kristus, itu baru sukses. Bukan dari kehadiran di Kersal, sama sekali. Behold, children are a heritage and gift from the Lord. The fruit of the womb, a reward. Jadi mestinya sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Berarti kebanggaan orang tua itu siapa? Anak-anak bukan? Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Saya mau tanya, gak ada anak panah tanpa ada pahlawan?
tua, kalian harus lulus menjadi pahlawan, a warrior. Sebelum kamu menjadi bapak atau mami. Kalau enggak, anakmu enggak bisa diluncurkan sama sekali. Kepada destiny yang Allah sudah sediakan sebelum dunia dijadikan. Siapa anak panah itu? It's your children. Bagaimana membuat anak panah itu? Siapa pahlawan itu? Disiplin training seperti apa bagi seseorang ayah dan ibu untuk dapat menyandang gelar pahlawan? What kind of training, parents, kamu butuh? Supaya kamu bisa dipanggil sama anakmu, you are my warrior. You are my hero. Kalian dimuridkan, bukan di hari Minggu, bukan di Kemsel, in your own home. Bukti kalian mengembangkan murid Kristus dalam gereja Anda dapat melihat buktinya dengan mengunjungi keluarga-keluarga di rumahnya, bukan di gedung auditorium yang padat pada hari Minggu. Pemuridan adanya di rumah. Orang tuanya perlu dimuridkan oleh Tuhan dan pemuridan hanya oleh Tuhan. Thank God, gembalanya single, wanita tidak menikah, I'm so happy. Supaya betul-betul tidak menghalangi. Laki perempuan menikah nggak menikah bisa jadi gembala. No issue, is a calling. Itu panggilan, itu urapan. Sebab yang memuridkan adalah Allah sendiri. Betapa indahnya kalau anak-anak melihat parents dengan hati yang tender, yang soft. Setiap kali menghadapi saya yang nakal, yang brutal, gak bisa diapa-apain, gak mau berubah. Dan dua-duanya pegangan tangan dan doa dan nangis di hadapan Tuhan. It melts the heart of the children. Itu akan melembutkan hati anaknya. Anak mesti melihat di tengah problem orang tua cari Tuhan. Bukan sekolah minggu yang ngajarin. Because it's a lifestyle. Kita semua belajar ya. This is Bible-based pola asuh perawatan anak. And I want you to understand, panggilan kalian sebagai orang, suami istri, orang tua, you have a high calling of God. Bukan jadi pendeta, bukan jadi pengkhotbah, but a high calling of God. Menjadi hero, the warrior daripada anak-anak kalian. Is that amazing? Bukankah ini suatu yang kehormatan luar biasa? Nanti betul-betul anak menjadi upah ya. Anda ready to invest the best of the best, time, attention, energy kepada anak yang Tuhan berikan.